Kembali di Ais Pagi, pemirsa, aksi penggusuran ratusan rumah warga di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Seorang ibu rumah tangga bahkan jatuh pingsan usai menangis histeris tak terima rumahnya dibongkar. Ratusan warga kebun sayur Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat protes menolak penggusuran tempat tinggal mereka. Kericuan pecah saat warga berusaha menghentikan dan mengeluarkan alat berat eskavator yang akan digunakan untuk membongkar lahan. Lahan seluas 22 hektar yang akan digusur ini dihuni ratusan warga dari 2 RW dan 4 RT. Penggusuran dilakukan oleh salah satu pihak yang mengatakan telah memenangkan sengketa lahan melalui proses hukum di pengadilan. Namun hingga saat ini hasil proses hukum tersebut belum disampaikan kepada pihak RT dan RW setempat. Sejumlah warga berorasi menolak rumahnya dibongkar. Bahkan seorang ibu rumah tangga menangis histeris hingga jatuh pingsan ketika menolak penggusuran tempat tinggalnya yang telah dihuni sejak lama. Ya Allah. Menurut versi mereka itu tuh memang belum ada suatu kesepakatan atau diskusi, ya, belum ada kesepakatan diskusi sehingga terjadi seperti itu. Bahkan juga belum berbicara atau berdiskusi dengan para pengurus lingkungan atau RT. Warga berharap penggusuran lahan dihentikan sementara hingga dilakukannya pertemuan warga dengan pihak yang mengklaim memenangkan status tanah yang ditempati warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Proses pembongkaran diwarnai kericuhan lantaran warga yang pro pembongkaran adu mulut dengan para pekerja di lokasi wisata. Kericuan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor. Kericuan terjadi lantaran warga yang mendukung pembongkaran terlibat adu mulut dengan warga lain yang bekerja di lokasi wisata dan menolak adanya pembongkaran. Menurut warga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah meminta jajarannya untuk melakukan pembongkaran pada Kamis pagi. Namun sejumlah petugas Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tak kunjung melakukan pembongkaran lantaran adanya penolakan dari sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata yang akan dibongkar. Kali Bapak ada situasi yang seperti ini selalu sidak, baik ke gunung, baik ke lautan, Bapak hebat nomor top nomor 1. Tapi pada pelaksanaannya di wilayah-wilayah ini, Bapak hanya menginstruksikan kepada kepala daerah. Kepala daerahnya cara remeh ngajar dogoe, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Sebelumnya, Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pada Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Dibongkar sendiri. Perintah saya bongkar mulai hari ini. Siap. Ya, siap. Bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu Pak Bupati untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Diketahui bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah.
Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Tangerang meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah di Kecamatan Balaraja. Adanya gerakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya di bulan Ramadan. Dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya di bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar gerakan pangan murah atau GPM di beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang. Salah satunya yakni di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang pada Selasa 4 Maret 2025. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid turut meninjau langsung pelaksanaan GPM di Kecamatan Balaraja. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 5.900 paket sembako murah disediakan untuk masyarakat setempat. Ia menyampaikan program gerakan pangan murah ini tidak hanya berlangsung di Balaraja, tetapi juga telah dijalankan di berbagai kecamatan di Kabupaten Tangerang. Targetnya GPM akan digelar di 29 kecamatan guna meringankan beban masyarakat. Hari ini di Kecamatan Balaraja telah melaksanakan program Budget Murah, bahwa sembako murah ini diberikan kepada desa-desa se-Kabupaten Tangerang secara serentak juga dilaksanakan supaya masyarakat yang memang membutuhkan adanya sembako murah bisa terakomodir oleh program pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam rangka meringankan beban masyarakat di bulan suci Ramadan ini, supaya masyarakat bisa juga membeli dengan harga murah, dia bisa juga memploting juga sisa uangnya untuk kepentingan yang lain. Di Kecamatan Balaraja sendiri, setiap desa menerima sekitar 655 paket yang berisikan 1 kg beras, 1 kg gula, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg terigu. Paket sembako ini dijual dengan harga Rp35.000, jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp65.000. Oh, buat saya mah sangat membantu banget, Bu. Soalnya kan lumayan ya, harganya dengan dapat barang segini gitu dengan harga Rp35.000, ya lumayan lah buat saya. Ngurangin budget juga. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi. Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk memastikan pendistribusian sembako berjalan lancar. Evaluasi dan perencanaan akan terus dilakukan, terutama menjelang Idul Fitri agar manfaat program ini semakin dirasakan oleh masyarakat. Gerakan pangan murah ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur sejak siang kemarin menyebabkan Sungai Cangeagar meluap. Akibatnya beberapa wilayah terendam banjir. Diinfokan banjir kembali. Banjir tahunan guys, langganan tiap tahun banjir. Pemirsa, Desa Cidadap dan Kecamatan Simpenan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir. Video banjir yang terjadi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada Kamis malam viral di media sosial. Banjir yang merendam rumah menyebabkan penghuni rumah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Satlantas Polres Sukabumi melaporkan hujan deras juga menyebabkan longsor di 2 lokasi, serta mengakibatkan akses jalan Bagan Kiara 2 dari Pelabuhan Ratu dan Rajampangan terputus. Banjir tahunan guys, langganan tiap tahun banjir. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Cekal Mutaza undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.